Satu kata, sebentar lagi. Dua kata, ntar dulu. Dua kata lagi, sebentar lagi. Apa dan kenapa kita bahas tentang itu? Karena itu hal yang sangat sepele yang sering kita jumpai, bahkan kita sendiri sering melakukan. Mulai saat ini kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Kenapa? Kita ikuti video sampai selesai, jangan di skip. Sahabat semuanya, mari kita ikuti video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun berada, kali ini kita membahas tentang ntar dulu, sebentar, apa dan kenapa. Hal yang sepele itu kita bahas. Baik ya, tidak lama-lama kita langsung saja untuk kenapa kita harus membahas ntar dulu atau sebentar. Atau banyak orang selalu ya, ketika disuruh, baik itu atasan ke bawahan, orang tua ke anaknya, atau guru ke muridnya, sebentar, kamu harus begini, sebentar, kamu harus begitu ya, ntar dulu, kamu harus begini begitu, sebentar lagi. Hal yang sangat sepele, hal yang remeh-temeh. Kenapa kita harus bahas? Karena apa? Itu pondasi dari hal yang sangat besar. Segala sesuatu yang menurut kita sangatlah sepele, sangatlah remeh, sedangkan dampaknya sangat luar biasa. Ketika seseorang, ketika anak, ketika pelajar, ketika mahasiswa, ketika pekerja ada instruksi sesuatu, kita ada jawaban sebentar, ntar dulu, dan lain sebagainya. Itu tanda kita akan susah melakukannya, ataupun tanda-tanda yang gagal. Anda pun bisa mengerjakannya, nantinya akan tergesa-gesa, tidak terprogram, akan ya nanti kacau ujungnya. Maka dari itu, baik sahabat semuanya, pemirsa dimanapun berada ya, terkait dengan hal itu, terkait dengan hal yang sepele, ntar dulu, sebentar, sebentar lagi, kita mulai berlahan-lahan kita tinggalkan tradisi, kebiasaan hal yang seperti itu, mulai kita tinggalkan. Mari kita mulai tinggalkan. Karena apa? Karena bila mana kita selalu pakai dan selalu pakai, nanti ujungnya kebiasaan. Bila mana sudah terbiasa seperti itu, pasti pekerjaan kita terkait dengan pekerjaan sama orang lain, pekerjaan kita sendiri, nantinya akan tertunda. Yang harusnya jadi 10 menit jadi 1 jam, yang harusnya jadi 1 jam jadi 3 jam, yang harusnya 3 jam jadi 1 hari, yang harusnya jadi 1 hari jadi 1 minggu. Bahkan nanti dengan ketimpa-ketimpa pekerjaan lain menurut dia lebih terdesak, yang tadinya instruksi tadi itu bisa tidak kita lakukan. Maka dari itu, sahabat semuanya dimanapun berada, mari kita berusaha dan belajar meninggalkan tradisi ntar dulu, sebentar, dan sebentar lagi. Ayo segera, bila mana ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita program, kita schedulekan, kita lakukan dengan segera.
Jangan sampai kita menunda, akhirnya tidak terlaksana. Baik ya, terkait dengan hal yang sepele, saya rasa semuanya harus kita perhatikan. Baik hal apa saja, baik hal terkait dengan pekerjaan pribadi, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, pekerjaan apa saja. Bahkan kalau memang kita sudah terbiasa, kita sedang asik main game, contoh kita mau buang air kecil, ntar dulu sebentar lagi, wah ini dikit lagi, itu sampai bisa berjam-jam, bahkan 1 hari kita kuat. Akhirnya dampaknya apa? Kita bisa sakit kencing manis, kencing batuk, sakit ginjal, dan lain sebagainya. Maka dari itu hal-hal yang sepele harus kita perhatikan, apalagi dengan pekerjaan yang berdampak dengan orang lain yang tadinya omsetnya besar, jadi akhirnya tidak dikerjakan dengan hal yang sepele. Bukan omset kita, tapi omset mungkin perusahaan, bos kita, dengan berhubungan orang lain akan sangat fatal sekali. Baik pemirsa, begitupun juga ibadah kalau kita, contoh sholat, kita entar dulu sebentar lagi, habis makan biar turun dulu apa dan sebagainya. Bagus, benar, cuman itu juga tidak bagus, dampaknya sama, nanti ujungnya malas, ntar dulu, akhirnya tidur, bangun tidur, kalau tadinya zuhur jadi asar ya, terus begitu dan begitu. Baik pemirsa, itu saja ya, hal yang sepele, ingat ntar dulu, sebentar lagi, itu mari kita tinggalkan. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.